Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi selamat pagi. Shalom. Boleh saya lihat tangan-tangan yang diberkati oleh Tuhan sepanjang minggu ini. Amin. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Selamat datang di Gereja GBI Bethel Kelapa Gading. Selamat beribadah kembali. Kita percaya bahwa di tempat ini kita bisa sama-sama merasakan hadirat Tuhan. Amin. Dan selamat datang juga, kita sudah ada di pertengahan tahun 2026. Dan seperti rasanya kita baru tahun baru, seperti rasanya baru kemarin kita merayakan memperingati Jumat Agung dan Paskah. Setelah itu kemarin kenaikan, tiba-tiba kita sudah ada di pertengahan tahun. Kalau kita bisa renungkan, kalau kita pikirkan sendiri bahwa itu adalah kasih karunia Tuhan, amin. Karena kebaikan Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, maka perlulah kita sujud dan berterima kasih kepada Tuhan. Lewat ucapan syukur, lewat penyembahan dan doa di tempat ini. Diberkatilah kita yang datang dengan tulus hatinya di hadapan Allah. Karena Tuhan akan memberikan kelegaan, damai, sukacita. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita satukan hati kita menyembah Yesus di atas segala raja. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur pagi hari ini atas kedahsyatan yang luar biasa Tuhan terus berikan bagi kami. Bila hari ini kami ada, kami percaya itu karena anugerah Tuhan, kemurahan-Mu yang terlebih besar dari segala apapun. Ya Bapa, kami mau datang menyembah-Mu, penuhi kami dengan hadirat-Mu. Di tempat ini hanya nama Yesus yang dimuliakan. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan pagi hari ini saudara. Sama-sama kita bersyukur di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sekali
Haleluya, haleluya, haleluya. Dimuliakan, ditinggikan di atas pujian. Kau Tuhan yang dimuliakan di atas segala pujian kami. Amin. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above. Sekali lagi sama-sama katakan. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers. Sama-sama semua saya undang bangkit berdiri. Mari naikkan pujian yang terbaik. Oh, sekali lagi katakan your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above all. And the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. And the angels cry, sing holy, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. And the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Sing again, one more. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Hallelujah, hallelujah. Engkau lebih tinggi dari segala apapun. Engkau lebih besar dari segala yang besar. Engkau termulia dari segala yang mulia. Bagimu hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan sekarang sampai selama-lamanya. Yesus, terima kasih Kau hadir di tengah-tengah kami dan kami percaya kami menerima urapan yang daripadamu. Dalam nama Yesus kami siap memuliakan nama-Mu. Kita bersorak yang percaya bersama dengan saya, katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan Yesus, amin.
Dia Allah yang kudus, amin. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, tetap kita bersyukur pagi hari di hadapan Tuhan. Mari dengan tepuk tangan yang meriah, mari naikkan pujian ini, come on. Woo! Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. One more time, sing again. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Sekali lagi katakan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oh, oh. Sekali lagi jemaat Giving Beto Kelapa Gading, katakan, ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan Yesus, amin. Rasakan dan nikmati Kasih setia Tuhan, one more time. Ucaplah dan lihatlah baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Yang mau memuji Tuhan boleh sama-sama kita lambaikan tangan di atas kepala semua, come on. Woo! Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memberi. Sekali lagi, syukur bagimu Tuhan, Bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Dia Allah yang memelihara setiap kami, Dia Allah yang mengasihi setiap kami. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kembali sorakkan kecaplah dan lihatlah, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Sekali lagi katakan, oh, oh, syukur bagimu Tuhan, Segala hormat bagimu Tuhan.
mau bergembira di tempat ini, amin. Katakan, nyanyikan, biar kita girang di tempat ini memuji Tuhan, amin. Oh, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Sekali lagi GBB Kelapa Gading katakan, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kita mau datang di hadapan Tuhan seperti anak kecil, Bapak Ibu Saudara, memuji Tuhan dengan ikhlas, tidak memandang setiap masalahnya. Yang dia tahu Yesus yang dia sembah. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian. Katakan, Hatiku menyanyi yes. untuk Raja segala. Sekali lagi, hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Oh, oh. Hatiku penuh Yeah, nyanyian. hatiku bernyanyi untuk siapa? Raja. Sama-sama kita sembah dia. Sembahlah dan pujilah dia, sembahlah dan pujilah dia. Sembah Sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala. Katakan dialah Raja, Raja, Raja segala Tuhan. Namanya siapa? Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh segala Raja. Sekali lagi kita mau nyanyikan pujian buat Tuhan, sebab hati kita penuh dengan nyanyian, amin. Katakan, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala. One more, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian. Oh, oh. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala. Sama-sama kita sembah, angkat tangannya Bapak Ibu Saudara. Come on, tangannya angkat tinggi-tinggi di atas kepala. Yes. Oh, oh. Sembahlah Dan pujilah dia, Raja segala. Katakan segala Raja, segala Raja, Raja. segala Tuhan. Sebutkan dengan kencang namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Raja. Aku anak Raja siapa? Kau anak raja. Semua kita di tempat ini anak Raja, amin. Sekali lagi katakan, aku anak Raja. Kau anak raja. Semua anak Raja. Semua anak. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, Puji Tuhan. haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, Puji Tuhan. haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi yang punya iman katakan, aku anak Raja. Kau anak raja. Siapa lagi? Tak semua anak. Sekali lagi raja. dengan iman katakan, Aku anak raja. yes. Kau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan.
Sebelum duduk Bapak Ibu Saudara, silakan kasih salam kanan kiri, katakan engkau diberkati hari ini. Saya persilakan duduk kembali. Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya, kok pagi-pagi kita nyanyikan lagu anak sekolah minggu, kenapa nggak di lantai 3 aja? Kenapa harus di lantai 2? Bapak Ibu Saudara, saya bergumul lagu apa lagi yang harus kita nyanyikan di ibadah umum. Tapi Tuhan ingatkan saya, lagu-lagu sekolah minggu gak kalah menarik dan gak kalah berkata-kata dalam iman. Amin. Lagu sekolah minggu kita anggap sepele, tapi itu memberkati saudara. Liriknya mungkin pendek, tapi itu inti dari jawaban Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu, setiap kita harus berbahagia, bergirang di dalam Tuhan. Karena yang memberikan sukacita bukan orang lain, tapi siapa? Dia Tuhan Yesus. Karena bersamamu Tuhan, kami bisa melewati setiap badai yang ada. Bersama dengan Tuhan, kita bisa melewati masa-masa susah kita Bapak Ibu Saudara. Di tengah zaman yang tidak menentu ini, mari terus kita menguatkan kita dalam doa. Mari terus kita berharap kepada Tuhan. Kita nggak tahu tahun depan akan seperti apa. Yang kita tahu janji Tuhan iya dan amin. Terima kasih. Di setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku Bapak Ibu Saudara. Di setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu melewati badai yang besar. Langkahku di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidupku. Oh, bersamamu ya Tuhan. Oh, aku
ketika kami bersama dengan Tuhan, ada kemenangan demi kemenangan Amin. terjadi Amin. dalam hidup kami. Kami tahu Engkau adalah Tuhan yang setia. Dan di pagi hari ini ketika kami datang beribadah, kami bersyukur untuk kesetiaan Tuhan. Tetapi kami bukan hanya mau bersyukur tentang kesetiaan Tuhan, tetapi kami mau bersyukur kalau kami masih hidup juga hari ini. Tuhan, biarkan Tuhan, bukan hanya Engkau yang setia, tetapi kami pun mau setia kepada Tuhan. Kami mau lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kami mau lakukan yang terbaik yang kami bisa. Ampuni kami Tuhan, mungkin kami gak bisa balaskan kesetiaan Tuhan. Kami sering gak setia. Tetapi hari ini kami diingatkan kembali betapa setianya Engkau Tuhan. Dan kami mau tetap setia melayani Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih di pagi hari yang indah ini. Engkau telah hadir, Engkau telah melawat kami. Sebentar kami mau dengar firman. Roh Kudus tolong kami, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu. Kami percaya kami akan diberkati hari ini. Kami percaya Engkau akan berbicara hari ini. Biarkan setiap firman yang ditabur tidak kembali dengan sia-sia, tetapi akan menjadi satu rema, tuntunan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Pendeta Ruben Adi Abraham bisa melayani Anda di dalam ibadah ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Pengurapan Roh Kudus di Dunia Kerja. Saudara, pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta membawa dampak yang sangat luar biasa. Petrus misalnya adalah seorang murid yang penakut, menyangkal Yesus sampai 3 kali. Tetapi ketika dia penuh dengan Roh Kudus pada hari Pentakosta, maka dia berkhotbah dan 3.000 orang bertobat bahkan dibaptis. Ada perubahan yang sangat radikal bagi orang yang dipenuhkan dengan Roh Allah. Kisah 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Begitu juga dengan Daud, seorang yang bukan siapa-siapa, bahkan tidak dianggap oleh keluarganya. Ketika Samuel datang untuk mengurapi salah satu anak Isai menjadi raja Israel, semua diundang untuk pertemuan dan makan bersama. Dari anak pertama, Eliab, Abinadab, sampai anak yang ke-7. Tetapi Daud satu-satunya yang tidak diundang, dibiarkan ada di padang gurun menggembalakan domba yang 2-3 ekor, yang sedikit itu. Sampai Samuel berkata, tidak ada lagi anakmu? Oh ada, tapi nggak mungkinlah dia bisa menjadi raja Israel. Dan Samuel berkata, panggil dia. Dan Tuhan bicara, inilah yang harus kau urapi. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Dan dalam 1 Samuel 16 ayat 13, Alkitab berkata ketika Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak urapan dan mencurahkan ke atas kepala Daud, sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Allah atas diri Daud. Dan ayat berikutnya, Daud yang penuh dengan Roh Kudus mengusir setan, karena ketika dia memetik kecapi pada saat Saul diganggu oleh roh jahat, maka iblis lari, roh-roh jahat undur. Saya percaya kalau orang pinter main musik, maka orang bilang hebat, luar biasa, ayo mainkan lagi. Tapi hanya orang yang penuh Roh Kudus yang ketika dia main musik setannya keluar. Begitu juga pasal berikutnya, Goliat dari Filistin menghadang orang Israel dan tidak ada yang berani. Hanya Daud yang kemudian berani dengan urapan Tuhan, walaupun dia bukan seorang prajurit seperti kakak-kakaknya. Tetapi ketika seorang dipimpin oleh Roh Kudus, man's power terbatas, God's power tanpa batas. Saudara, dalam kehidupan kita juga perlu pengurapan Roh Kudus. Pengurapan artinya pemampuan ilahi untuk kita melakukan sesuatu dengan pertolongan Tuhan.
yang tidak mungkin kita bisa kerjakan dengan kekuatan kita. Kita bergantung kepada Tuhan. Kita berdoa dan minta Roh Kudus memimpin kita. Itulah pemampuan ilahi yang luar biasa. Saya yakin Allah tidak cari orang yang bisa, tetapi Dia cari orang yang bersedia. Dia tidak cari orang yang mampu, Dia cari orang yang mau. Dan hari ini ketika engkau berkata, penuhkan aku dengan Roh-Mu ya Tuhan, Tuhan akan memenuhkan kita apapun profesi yang kita miliki. Nah, menarik sekali kalau kita melihat Alkitab, maka orang pertama yang dicatat sebagai dipenuhi oleh Roh Allah, Ruach Elohim, ternyata bukan seorang imam dan juga bukan seorang nabi. Dia bukan pengkhotbah bahkan. Dia hanya seorang tukang. Ya, benar, seorang tukang. Dia adalah seorang tukang yang disuruh membuat peralatan tabernakel atau kemah sembayang yang Allah perintahkan melalui hambanya Musa. Nama orang ini adalah Bezaleel. Dalam Keluaran 31 ayat 1 dan sampai 5, Alkitab berkata begini, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan Roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Nah saudara, Alkitab mencatat bahwa Bezaleel ini adalah kepala arsitek dan seniman utama yang ditunjuk langsung oleh Tuhan untuk membangun tabernakel atau kemah suci serta segala perkakasnya. Siapa dia? Dia anak Uri cucu Hur dari suku Yehuda. Hur itu adalah orang yang ikut menopang tangan Musa bersama dengan Harun di dalam pertempuran melawan orang Amalek sehingga orang Israel bisa menang atas musuh. Nah, menurut tradisi Yahudi, Midras, Hur adalah suami Miriam, kakaknya Musa. Berarti Hur adalah iparnya Musa. Dan Bezaleel adalah cucunya Hur, berarti cucu keponakan daripada Musa. Memang Musa yang menerima pola atau blueprint tentang tabernakel, ukurannya, bahan-bahan yang ada di dalamnya, langsung dari Tuhan di Gunung Sinai. Tetapi pengerjaannya, proyek ini bukan dilakukan oleh Musa, tetapi oleh seorang ahli yang bernama Bezaleel sebagai penanggung jawab teknis. Nah, keahlian utama Bezaleel adalah mengolah bahan keras, emas, perak, tembaga, pemotongan batu permata, dan ukiran kayu. Ini sangat penting untuk pembuatan perkakas kudus seperti tabut perjanjian, pelita emas, mesbah, dan lain-lain. Nah, di dalam pelaksanaannya dia dibantu oleh orang lain namanya Aholiab. Dan kalau boleh dibilang dia ahli tekstil. Dia pandai dalam hal tenunan, sulaman, dia pengrajin kain linen halus dengan warna-warni kain suci. Sesuai Keluaran 38 ayat 23. Nah, kedua orang ini, Bezaleel dan Aholiab, berbagi tanggung jawab besar, yaitu mengajar pengrajin lain atau mereka menjadi mentor bagi seluruh tim kerja supaya satu tim ini bisa membuat perabotan kemah sembayang atau tabernakel itu. Dari sini kita melihat bahwa kepenuhan Roh Kudus tidak dimulai di atas mimbar khotbah atau ritual imamat persembahan korban, melainkan di bengkel kerja, di workplace. Kenapa? Kita harus paham bahwa ternyata kerja fisik adalah ibadah atau avodah. Karena dalam bahasa Ibrani, avodah itu artinya bekerja ataupun menyembah, beribadah. Jadi sebetulnya waktu kita bekerja dengan segenap hati untuk kemuliaan nama Tuhan, itu adalah ibadah. Ibadah bukan cuma nyanyi di gereja.
waktu saudara bekerja di kantor dengan segenap hati, waktu seorang ibu memasak makanan terenak untuk anak-anaknya, bila itu dilakukan untuk kemuliaan Tuhan, untuk jadi berkat bagi sesama, itu adalah avoda. Kreativitas, profesionalisme, dan seni yang dilakukan dengan keunggulan, itu adalah ibadah. Lagi pula kita harus paham bahwa karunia sekuler itu dikuduskan untuk kemuliaan Tuhan. Seperti Allah memenuhi Bezaleel dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan taktis agar hal sekuler seperti pertukangan, peleburan logam, dan sebagainya bisa dipakai untuk mendemonstrasikan kehadiran Allah di bumi. Dengan kualitas kerja kita yang excellent, yang baik, orang berkata, luar biasa ya Tuhan memberikan bakat, karunia, dan pengurapan untuk dia melakukan hal itu. Karena kita tahu bahwa tabernakel atau kemah sembahyang adalah replikasi sorgawi yang harus dibangun persis seperti pola sorgawi. Dan ini perlu tuntunan supranatural yang berasal dari Tuhan. Tidak bisa dikerjakan oleh akal manusia biasa. Jadi saya mau bilang, walaupun saudara bukan pendeta, bukan pengkhotbah, Tuhan bisa mengurapi saudara di marketplace, di tempat kerja, sehingga hidup saudara mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, sekarang kita akan lihat 3 keteladanan Bezaleel di dunia kerja untuk masa kini. Yang pertama, ada keahlian untuk kemuliaan Tuhan. Di era modern ini seringkali ada pemisahan antara kehidupan rohani dan profesionalitas. Antara sakral dan sekuler. Kalau melayani di gereja sakral. Tapi kalau bekerja di kantor, dalam usaha umum, pendidikan, atau rumah sakit, atau bisnis, itu adalah sekuler. Sebetulnya Alkitab tidak membedakan kedua hal tersebut. Bezaleel adalah contoh yang baik yang mengajarkan kita bahwa performa kerja terbaik muncul pada saat keahlian teknis kita digerakkan oleh tuntunan ilahi. Roh Allah memberikan Bezaleel kemampuan teknis untuk merancang emas, perak, tembaga, bahkan memahat batu dan kayu. Ini adalah pekerjaan yang sekuler tampaknya, tetapi menjadi sakral ketika dikerjakan dengan urapan roh. Saya yakin bahwa Roh Kudus tidak meniadakan bakat alami, melainkan mempertajam bakat alami menjadi keahlian yang luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Seperti Martin Luther, reformator besar itu pernah berkata, pekerjaan seorang tukang sepatu yang Kristen bukan dengan memasang salib kecil pada sepatu itu, melainkan dengan membuat sepatu yang terbagus, karena Allah menyukai keahlian yang baik. Karena itu relakanlah diri kita dipakai oleh Roh Kudus untuk menjadi alat kemuliaannya. Saudara, ada seorang anak kecil yang bertanya kepada kakeknya yang sedang menulis surat. Dia bilang, kakek, apakah pensil itu hebat karena bisa menulis kata-kata yang indah? Sang kakek tersenyum dan menjawab, pensil ini sama sekali tidak berguna jika ia tergeletak di atas meja. Ia menjadi hebat bukan karena dirinya sendiri, melainkan karena ada tangan yang memegangnya dan mengarahkannya. Bezaleel dan kita adalah ibarat pensil itu. Saudara, kita orang biasa saja, tapi ketika Roh Kudus menuntun kita bisa melakukan perkara besar untuk kemuliaan Tuhan. Bezaleel bukan sekedar tukang bangunan biasa. Dia adalah seorang profesional yang menyerahkan tangannya untuk digerakkan oleh Roh Kudus. Dalam 1 Korintus 10 ayat 31 Alkitab berkata, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi apapun yang kita kerjakan, sebagai dokter, sebagai insinyur, sebagai guru, sebagai pekerja kantor, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Bukan seperti melakukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan yang akan memberikan pahala abadi bagi kita yang melakukannya.
Saudara, Roh Kudus memampukan kita bekerja dengan standar keunggulan, excellency. Karena itu jangan puas dengan mentalitas rata-rata, lumayan. Karena Tuhan ingin kita melakukan yang terbaik. Saudara pernah dengar nama Johann Sebastian Bach? Dia adalah komposer legendaris. Menarik sekali, sejarah mencatat setiap kali dia hendak menulis partitur musik, dia menuliskan inisial JJ. Jesus Juva dalam bahasa Latin. Artinya Jesus help, Yesus tolonglah. Dia tulis di awal kertasnya. Dan setelah dia menyelesaikan manuskrip atau partitur musik yang sangat indah, dia selalu menulis SDG. Apa itu? Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Yesus tolonglah supaya aku bisa mengerjakan hal ini dengan excellent. Dan ketika selesai, dia tidak ambil kemuliaan bagi diri. Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Ia membuktikan bahwa musik yang paling teknis dan rumit sekalipun bisa menjadi sangat sorgawi atau rohani jika dikerjakan dengan urapan Roh Allah. Saudara, kita tidak boleh memisahkan pekerjaan profesional dengan iman kita. Karena justru iman sejati itu diwujudkan di dalam kualitas yang terbaik dari apa yang kita lakukan. Saya teringat Bapak Ignatius Yonan. Dia menjadi direktur PT Kereta Api Indonesia. Sebelum tahun 2009, Kereta Api Indonesia itu identik dengan kumuh. Ada penumpang di atap, ada calo tiket di mana-mana, toilet di stasiun, dan di dalam gerbong keretanya baunya minta ampun. Kadang orang bawa ayam, bawa kambing masuk ke dalam kereta api. Dan PT Kereta Api selalu rugi secara finansial. Tapi ketika Pak Jonan diangkat menjadi direktur utama PT Kereta Api Indonesia, perubahan radikal terjadi. Karena didorong oleh kompetensi yang tinggi dan integritas tanpa kompromi. Dia tidak mengkhotbahin karyawannya dengan ayat-ayat kitab suci. Tetapi dia melakukan aksi nyata. Dia pasang AC di kelas ekonomi untuk memanusiakan manusia. Karena gerah sekali tanpa AC. Dia membersihkan stasiun. Bukan cuma secara fisik, termasuk dari calo-calo yang ada. Dan selama musim mudik lebaran misalnya, Pak Jonan memilih tidak pulang ke rumah. Ia tidur di kereta inspeksi dan stasiun-stasiun untuk memastikan sistem berjalan sempurna. Baginya keselamatan ratusan ribu pemudik adalah tanggung jawab yang harus dikerjakan dengan standar keunggulan tertinggi. Saudara, saya percaya kerja adalah ibadah. Kalau kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan kesejahteraan banyak orang. Dipenuhi Roh Kudus di tempat kerja berarti berani mendobrak sistem yang korup dan malas, lalu menggantinya dengan profesionalisme yang adil. Ini hal pertama yang kita bisa pelajari dari Bezalel, yang kita bisa terapkan di dalam situasi hidup pada masa kini. Yang kedua, ada kemauan berbagi sebagai mentor. Dalam Keluaran 35 ayat 31 dikatakan bahwa Bezalel diberi kecerdasan untuk memahami instruksi Tuhan yang sangat detail mengenai tabernakel. Roh Allah adalah roh kebenaran yang memimpin kita pada pemahaman yang jernih. Roh Kudus memberikan hikmat, wisdom untuk kita memahami strategi dan detail yang rumit, tetapi itu bisa diwujudkan menjadi nyata. Itulah wisdom. Dalam Efesus 1 ayat 17 dan 18, Rasul Paulus pernah berdoa agar kita diberi roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Sehingga mata hati kita terang untuk mengerti panggilannya. Ada banyak hal yang kita tidak bisa pahami dengan logika manusia biasa. Walaupun saudara sudah punya gelar berderet, profesor, doktor, karburator, kotor, bocor misalnya. Tapi waktu kita berdoa dan terbuka kepada pimpinan Roh Kudus, Tuhan akan memberikan hikmat di akal budi kita, di hati kita. Sehingga kita berkata, aha, ada pencerahan yang kita tidak dapat dari buku, dari orang. Tapi waktu kita berdoa kepada Tuhan.
Saya teringat ada seorang yang bernama George Washington Carver. Dia adalah seorang ilmuwan Kristen yang menemukan ratusan kegunaan kacang tanah untuk membantu petani miskin. Sampai digelari sebagai Mr. Peanut katanya. Ya. Dia seringkali masuk ke laboratoriumnya di pagi hari dan berdoa, Tuhan, Engkau adalah Sang Pencipta, tunjukkanlah kepadaku rahasia di dalam kacang ini. Dan Tuhan memberikan kepada dia pengertian yang melampaui gelar pendidikannya. Sehingga apa yang merupakan penemuannya sangat berguna untuk mencegah kelaparan. Karena peanut kacang tanah itu bisa dikembangkan lebih bagus, lebih banyak daripada dengan cara sebelumnya. Dalam Keluaran 35 ayat 34 dikatakan, dan Tuhan menanam dalam hatinya keinginan untuk mengajar. Nah, Bezalel bukan cuma pinter, berhikmat, tetapi dia juga punya kerinduan untuk mengajarkan ilmu ini kepada orang lain. Berarti dia tidak memonopoli keahliannya agar dianggap paling hebat atau tak tergantikan. Alkitab mencatat Allah menanamkan dalam hatinya kemampuan untuk mengajar orang lain. Pada masa kini di dunia korporat atau pendidikan, ada sindrom knowledge hoarding. Artinya menyimpan ilmu sendiri karena takut tersaingi oleh orang lain. Bezalel bertindak sebaliknya. Dia adalah gambaran pemimpin yang melatih successor, penerus, dan timnya. Saudaraku, sebuah organisasi atau komunitas hanya akan bertahan melintasi generasi jika para ahlinya memiliki hati seorang mentor yang mau melahirkan Bezalel baru. Pemimpin yang dipenuhi dengan Roh Allah tidak akan takut tersaingi oleh bawahannya. Mereka justru rindu melihat timnya berkembang dan menjadi lebih ahli daripada dirinya sendiri. Melalui proses mentorship yang tulus. Orang yang dipenuhi Roh tidak sombong dengan ilmunya, melainkan memberdayakan orang lain. John Maxwell pernah berkata, kesuksesan tanpa penerus adalah kegagalan. Kepemimpinan sejati adalah tentang berapa banyak orang yang Anda bangkitkan atau munculkan, bukan berapa banyak orang yang melayani Anda. Rasul Paulus, seorang hamba Tuhan hebat, pernah berkata dalam 2 Timotius 2 ayat 2 kepada anak rohaninya Timotius, apa yang telah engkau dengar daripadaku, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ini adalah pola multiplikasi rohani. Paulus mengajar, Timotius menyerap, Timotius kemudian mengajarkannya kepada muridnya Timotius, dan muridnya Timotius harus mengajarkan kepada murid-muridnya Timotius. Jadi ini mentoring sampai ke generasi keempat. Sehingga kekristenan terus bertumbuh dan menyebar ke seluruh dunia sampai hari ini. Tidak mandek pada generasi pertama atau kedua. Saudara, kita harus belajar menjadi orang yang besar hati. Mau mementori orang lain. Tidak menyimpan ilmu bagi diri kita sendiri. Supaya akhirnya dunia menjadi tempat yang lebih indah untuk didiami. Ibu Martha Tilaar adalah pelopor industri kosmetik dan jamu modern di Indonesia. Dan dia adalah orang yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan bisnisnya sendiri. Dia menyadari bahwa kekayaan alam dan kearifan lokal Indonesia tidak akan lestari jika hanya disimpan di laboratorium pribadinya. Dia kemudian mendirikan Martha Tilaar Training Center, yaitu lembaga yang memberikan mentorship dan pelatihan kemandirian secara gratis kepada ribuan perempuan dari kelas ekonomi bawah, yang kadang ada yang merupakan korban perdagangan manusia, hingga ibu rumah tangga biasa di desa-desa. Ia melatih mereka menanam tanaman obat secara organik, mengolah bahan kosmetik tradisional, hingga teknik terapis profesional. Martha Tilaar tidak takut resep dapurnya ditiru orang. Sebaliknya justru dia berbagi resep rahasianya. Sebab baginya melahirkan ribuan wirausaha baru di bidang kecantikan tradisional adalah cara terbaik untuk mengangkat martabat perempuan Indonesia. Luar biasa bukan?
dia ternyata seorang anak Tuhan. Saudaraku, profesional yang dipenuhi Roh tidak memandang rekan kerja atau bawahan sebagai ancaman, melainkan sebagai aset berharga yang harus dimentor hingga mampu mandiri dan sukses. Saya berdoa kita menjadi seorang ilmuwan, seorang ahli. Tetapi kita juga mau berbagi bagi orang lain. Karena roh Allah ada dalam hidup kita. Terakhir yang ketiga, saya juga melihat ciri orang yang dipenuhkan dengan roh Allah seperti Bezaleel adalah memiliki ketaatan pada petunjuk Tuhan. Proyek tabernakel membutuhkan presisi tinggi. Salah ukuran atau salah campuran logam bisa merusak seluruh struktur makronya. Bezaleel menunjukkan integritas lewat kepatuhannya pada detail terkecil yang diminta. Meskipun Bezaleel sangat kreatif, dia tidak membuat desain menurut seleranya sendiri. Ia tetap taat sepenuhnya pada pola yang ditunjukkan Tuhan di atas gunung. Dalam Keluaran 38 ayat 22 dikatakan Bezaleel membuat segala sesuatu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dari sini kita perlu belajar bahwa Roh Kudus menuntun kita pada kreativitas yang tetap tunduk pada otoritas dan firman Tuhan. Charles Spurgeon, seorang hamba Tuhan, pernah berkata, "Jika Tuhan memberikan pola, janganlah engkau mencoba memperbaikinya. Ketaatan adalah kunci bagi berkat yang berkelanjutan." Betapa benarnya apa yang dia katakan. Saya teringat sebuah kisah, ada sebuah katedral besar yang sedang dibangun di Eropa pada abad pertengahan. Para pekerja batu mengukir bagian-bagian yang bahkan terkecil, yang tidak akan terlihat oleh mata manusia karena ada di puncak gedung yang sangat tinggi. Ketika orang bertanya, mengapa mereka melakukannya begitu detail? Padahal tidak akan ada orang yang melihatnya. Mereka menjawab, tapi Tuhan melihatnya. Dan aku harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Oh, luar biasa. Mereka taat pada detail karena mereka bekerja untuk Allah yang melihat semua yang kita kerjakan. Saudaraku, dalam kehidupan modern, jangan demi keuntungan yang lebih besar kita kompromi dan melakukan hal yang curang. Bikin rumah kita kecilin balok-baloknya, kita ambil bajaknya, kita mark up harganya. Lalu kelihatannya memang rumah itu jadi, tetapi ketika gempa terjadi, roboh. Karena apa? Terlalu banyak korupsi di dalamnya. Ada berapa banyak proyek di Indonesia itu yang dikerjakan dengan cara yang tidak takut Tuhan seperti ini. Saudara, mari kita menjadi orang yang taat pada petunjuk Tuhan. Punya integritas yang tinggi. Miliki integritas, spirit of excellence. Takutlah akan Tuhan. Tidak menghalalkan cara untuk mendapatkan satu tujuan yang ternyata tidak berkenan kepada Tuhan. Saya ingat ada seorang insinyur namanya Frederick Silaban. Dia arsitek Kristen legendaris Indonesia yang merancang berbagai bangunan ikonik nasional, termasuk Masjid Istiqlal. Ada Monumen Nasional, juga Gelora Bung Karno. Wah, hebat sekali. Bayangkan orang Kristen yang jadi arsitek Masjid Istiqlal yang terbesar di Indonesia. Saat memenangkan sayembara desain Masjid Istiqlal yang diadakan oleh Presiden Soekarno, dia bekerja dengan prinsip presisi yang luar biasa. Dia merancang Istiqlal dengan perhitungan sirkulasi udara alami dan pencahayaan yang sangat matang. Sehingga bangunan yang sangat besar itu tetap sejuk tanpa AC selama puluhan tahun. Sekarang udah dipasangin AC. Silaban menolak memanipulasi material demi estetika yang lebih murah supaya dia mendapatkan keuntungan pribadi, korupsi proyek. Dia menjaga akurasi setiap jengkal bangunan demi sebuah visi besar nasional, pembangunan masjid terbesar di Indonesia. Saya percaya itulah ciri orang yang dituntun oleh roh kebenaran. Ingin sesuatu yang terbaik tanpa korupsi dan menguntungkan diri sendiri. Saudara, sebagai akhir, Bezaleel mengajarkan kita bahwa Roh Kudus tidak hanya turun di atas mimbar gereja,
tapi juga di atas meja kantor, di dapur, di bengkel, atau di studio seni, dan tempat yang lain. Apapun profesi Anda, saudara seorang arsitek, ibu rumah tangga, akuntan, guru, mintalah urapan Roh Kudus agar pekerjaan tersebut bukan hanya untuk mencari nafkah, tetapi menjadi ibadah kepada Tuhan. Lagi pula jangan pelit ilmu, mintalah Roh Kudus memberi hati yang suka mengajar dan memberdayakan orang lain di sekitar Anda. Jadilah mentor bagi orang lain. Senanglah ketika melihat orang lain maju, bahkan lebih maju dari Anda. Karena tiap orang ada berkatnya masing-masing. Saudara, biarlah kita juga menjadi orang yang kreatif, tapi taat pada kebenaran. Gunakan imajinasi dan ide Anda, namun pastikan semuanya tetap berada dalam koridor etika dan firman Tuhan. Mendapatkan keuntungan dalam perusahaan tentu harus, tetapi ketika engkau mulai membohongi orang, mengorbankan kejujuran, kita tidak lagi presisi sesuai dengan firman. Dan bukan itu keteladanan Bezaleel yang penuh roh Allah. Saya percaya kita harus selalu tunduk pada kebenaran Tuhan. Jadi hari ini kita mendengarkan firman, bagaimana Roh Kudus mengurapi. Bukan hanya pendeta, bukan hanya pengkhotbah, bukan hanya pemimpin pujian. Tapi semua orang Kristen di marketplace, di dunia usaha, yang mau berkata, Tuhan, aku mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Alkitab engkau baca sebagai penuntun terbaik dalam hidupmu. Engkau berdoa agar selalu saudara hidup taat kepada Tuhan melalui pimpinan Roh Kudus. Luar biasa. Apa yang Tuhan kerjakan melalui kehidupan kita. Siapa yang mau dipakai oleh Tuhan dengan penuh Roh Kudus mengerjakan keahlian yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau itu doa saudara, mari kita taruh tangan di dada. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Roh Kudus ternyata tidak hanya memberkati, mengurapi pengkhotbah pendeta, tapi mengurapi semua orang dalam profesi apapun yang mau berkata, Tuhan, pakai hidupku untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Biar apa yang kami lakukan excellent, terbaik. Sehingga orang berkata, luar biasa, anak Tuhan kalau mengerjakan sesuatu, pasti mendatangkan yang terbaik. Dan mereka melihat Kristus di dalam kami. Karena apa yang kami lakukan menyukakan hati Tuhan dan berdampak positif bagi banyak orang. Berkat-Mu atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, saya ajak kita semua bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari tundukkan kepala kita, mari rendahkan hati kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat persekutuan yang manis dengan Engkau pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang selalu hadir dalam hidup kami. Bahkan Engkau juga Allah yang selalu hadir buat gereja kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau Yesus, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu di tempat ini, di dalam tangan-Mu. Biarlah penyertaan Tuhan sungguh sempurna. Karena kami tahu Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Kami serahkan seluruh pergumulan kami. Dan biarlah Tuhan kami hidup di dalam kemenangan terus bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh tim gembala kami Tuhan. Dari Pak Julius, Pak Rubin, Pak Swito, Pak Christopher. Dan seluruh keluarga Tuhan. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Pengurapan daripada Tuhan kami minta buat setiap tim gembala kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kesehatan Tuhan limpahkan. Dan kami percaya Tuhan lewat kehidupan para hamba-Mu ini Tuhan. Nama Tuhan terus dipermuliakan dan banyak jiwa-jiwa bisa dimenangkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan seluruh keluarga kami serahkan seluruh bangsa negara kami, kota kami di mana kami tinggal, dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan terus melimpah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang menjagai, menopang setiap kami. Dan Tuhan yang melindungi setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Karena kami tahu Tuhan Engkau Allah yang pasti menolong dan menyertai hidup kami. Terima kasih Bapak. Dan sebentar lagi kami akan pulang dan kami rindu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Saudara, mari kita angkat tangan kita. Kita mau minta berkat daripada Tuhan. Biar Tuhan memberkati hidup kita. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah kesehatanmu.
Diberkatilah pertumbuhan rohanimu. Engkau akan naik bukan turun. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Berkat dari Allah Bapa, keselamatan dari putranya Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus selalu menyertai kita sampai Ia datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah diberkati, mari katakan amin. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Demikian ibadah kita pagi hari ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan, dan selamat berakhir pekan dan Tuhan Yesus menyertai.